البرنامج الخامس الموعظة الحسنة الذي سيلقيها المكرم الأستاذ مفتي ستياوي، فليتفضل عليه مشكورا. صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam pakai nasi rames. Pergi ke Kemang beli papan. Yang jawab salam pada lemes. Emang belum pada makan. Emang gak ada beras, Bi? Gak ada beras sama. Biar kompak, biar sama-sama. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut dibilang lapar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikil alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairal anam. Allahumma fasalli wa sallim mubarak wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Hadratil mukarram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita ta'zimi, selaku Mudirul Ma'had Al-Hidayah Al-Mumtazah, guru kita bersama Abina Kiai Haji Muhammad Syarif MM, kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah. Doain Abi jangan belit, gimana bagi duit? Doain ya, kita doain mudah-mudahan Abina sehat afiat, umur dalam taat ibadah, Allah banyakin duitnya, amin ya rabbal alamin. Ya kalau banyak duitnya cepat rampung ya Bi ya. Allah banyakin duitnya, Allah jadikan ilmunya manfaat buat kita semuanya, di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal, beserta para asatid yang lainnya, para ismam, para pengurus, teriring doa antanallahu bituli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Saya sebenarnya kalau ada ini rada-rada gimana gitu Bi. Ya, bukan kelas saya kalau ngomong depan Abi gitu. Takutnya kita menggurui Abi yang notabene adalah pimpinan pondok pesantren, guru kita semua, murabbir rohina kita semuanya. Saya takut jadi ngomongnya rada hati-hati. Untung saya udah nyiapin senjata juga, gresek dikit-dikit sama orang tua, sampai saya catat, saya kutip dari kitab-kitab supaya ada faedahnya. Jadi ngomongnya nggak ngalor ngidul ya. Tadi saya gemeteran, hati saya gemeteran pas Abi bahas Habib Rizik, langsung hati saya terbakar. Alhamdulillah Abi, kameramennya Habib Rizik itu ngajinya sama saya. Tuh Bagus Arya namanya, dan kasus KM50 itu saya percis bagaimana permainan mereka. Alhamdulillah, jadi cerita dari line 1, line 2, line 3, alhamdulillah nyampe. Setiap ada khobar, Habib mau pulang kapan, Habib mau ini di mana, alhamdulillah nyampe Habib. Alhamdulillah saya ketemu di sini ada wasilah Ustaz Muhandis, wasilah orang tua saya dikumpulin dengan orang-orang yang hatinya dan hidupnya dididik untuk cinta kepada zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
biar ngilangin grogi ini Pak Nabi masalahnya ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur di malam yang dimana malam ini ada saatul ijabah. Sambil makan ya, jangan sambil ngobrol. Kalau ngobrol gue smackdown ya. Sambil makan, sambil dengerin. Mulut boleh ngunyah, tapi kuping dengar. Karena perintah takwa yang paling pertama itu apa? Wasma'u, disuruh ngapain? Kalau kupingnya nggak dengar, apa bedanya kuping kita dengan kuping panci? Nah iya, panci punya telinga atau enggak? Punya kuping atau enggak? Kita punya kuping atau enggak? Panci kupingnya bisa mendengar atau tidak? Bisa mendengar atau tidak? Kita santri kupingnya bisa dengar atau enggak? Jadi kalau kupingnya dipakai untuk tidak mendengarkan yang baik-baik, maka sama kuping kita dengan kuping. Yang ngomong bukan saya tapi kalian. Jadi besok kalau ada yang dinasihatin sama Ustadz Arif, sama Ustadz Idul, Ustadz Amir, Ustadz Munir, Ustadz Welis, Ustadz Sanim, Ustadz yang lain nggak didengerin, berarti kalau kupingnya dijewer jangan marah, karena kupingnya sama dengan kuping. Baik kalau nggak dengerin omongan Nabi, ngeri, hati-hati itu tadi. Jangan sampai kita nggak betah di pondok, nggak ngomong, akhirnya bertindak sendiri, kabur. Karena memang kejadiannya banyak Abi ya. Kalau kita dengar orang-orang mondok dulu tuh luar biasa. Sebader-badernya mereka, nggak pernah mereka itu melawan atau melanggar nasihat para kiainya. Makanya ilmu itu tidak hanya dapat apa? Didapat dengan ta'allum, tapi ada ilmu juga. Lebihannya itu didapat karena hikmat dan taat dan tunduknya, ta'zimnya kita kepada kiai dan pimpinan. Mau nggak? Alhamdulillah, makanya dengan nikmat iman dan Islam, nikmat malam ini, nikmat sehat, Allah masih kasih kesempatan buat kita, yang dimana Rajab ini adalah dengan makna, memiliki makna azim, mulia. Kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Apa istighfarnya? Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli. Itu amalan yang masyhur di bulan Rajab. Membaca istighfar, lalu disambung nanti membaca sayyidul istighfar. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah maksum, tidak ada setitik aib dan setitik dosa, beliau masih membaca istighfar. Itu ngasih contoh buat kita, uswatun hasanah buat kita. Nah, kita yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, kita tahu dalilnya mahalul khata' wan nisyan, yang namanya manusia tempat salahnya dan lupa. Maka kalau bisa kita lebih daripada 70 kali dalam sehari beristighfar. Karena nanti di surga bagi orang yang istiqomah membaca istighfar, itu Allah kasih pohon yang namanya pohon tuba. Pohon namanya tuba, pohon yang ada di surga. Kalau orang luar bilang, buat apa sih Ustaz pohon segala dibahas di pengajian? Oh, buat apa sih Ustaz cuma pohon doang, ngapain disampaikan? Itu hadis Nabi, bagi orang yang rajin istighfar nanti dikasih pohon yang namanya buat naungan dia nanti. Makanya kita sebagai manusia yang banyak salah di bulannya Allah ini, karena Rajab adalah syahrullah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Ustaz, gimana kalau Rajab doang istighfar, selainnya enggak? Bukan begitu maksudnya. Istighfar tiap hari, di bulan apapun kita harus banyak istighfar, terlebih di bulan Rajab. Dan ada peristiwa yang luar biasa, yang sebenarnya malam ini begitu banyak hikmah buat kita semuanya. Di antaranya ini malam-malam saatul ijabah,
yang dimana doa kita tidak akan tertolak. Makanya yang punya hajat minta sama Allah Ta'ala di mana. Ustaz Ari pengen skripsinya gampang, minta sana. Ustaz Saning pengen cepet dapat jodoh, minta. Ustaz yang belum kawin, ya kan biar cepat kawin. Saya kadang-kadang kalau ngebahas ini suka nggak enak. Kenapa? Karena takut juga hati saya menghina ulama yang gak nikah, karena ada kitab Al-Ulama Al-Uzzah, tapi beliau cenderungnya ke ilmu, nggak nikah karena fokusnya dengan ilmu. Dulu ada ulama yang sama ilmu itu cintanya luar biasa, yang cintanya luar biasa. Dia nggak nikah, dijodohin nikah berdapat 2 tahun, ini istrinya ditanya sama ibunya nih ulama, wahai mantuku, gimana anak saya baik gak bergaulnya? Kata nih mantu, ya Allah bu, anak ibu baik bener, sehingga lam nufattish lana syai', sehingga apa? Saya ini saking baiknya, saya sebagai istrinya nggak pernah diapa-apain, saking cintanya sama ilmu. Akhirnya ibunya doa, ya Allah pindahin sedikit cintanya nih ulama, nih anak saya yang cinta sama ilmu, sedikit pindahin ke istrinya. Akhirnya nih ulama lagi naik onta, naik kuda nih, dia turun buru-buru pulang. Begitu. Tarik begitu. Sealim apapun kita, seustad-ustadnya ustad, sekiai-kiainya kiai, kalau belum nikah kita khawatir kena apa? Kena nadzoman yang di dalam kitab Zubat, syirarukumul uzzab. Yang paling jelek itu jomblo. Tapi Ustaz, ada kan dalilnya. Kata Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Faidul Mukhtarah, ketika ada jomblo datang ke beliau minta doa, ahlan wa marhaban bi khairin nas, selamat datang wahai orang baik. Itu kalau jomblo, kata Habib Al-Haddad. Orang yang udah nikah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi khairin nas, selamat datang orang yang udah sempurna imannya, karena kalau udah nikah imannya sempurna. Ada orang datang yang udah cerai, ahlan wa marhaban bi syarrin nas, selamat datang orang yang paling jelek. Makanya nih malam, mudah-mudahan kita minta doa, mudah-mudahan yang paling utama doain Abina, biar senantiasa diberikan kesabaran buat kita semuanya, di dalam diri kita semuanya sehat afiah, masih mau apa ngomelin kita. Karena seorang guru, seorang mudirul ma'had, kalau tidak ada di dalam hatinya kesabaran, mungkin kalian gak akan ditegur kayak tadi. Paling gak enak Abi ya kalau didiamin sama guru Abi, mendingan diomelin kalau saya, mendingan digambarin kalau saya, mendingan dipukul, dihukum daripada kita dicuekin sama Abi. Enak apa nggak dicuekin? Malil mana Malil? Ustaz Malil mana? Enak nggak Ustaz kalau dicuekin sama doi? Assalamualaikum calon istri, nggak dijawab. Pagi WA, siang kamu kemana aja? Sampai maghrib, akhirnya kesabaran Ustaz Malil hilang. Dia datangin ke orang tuanya, assalamualaikum ibu, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada calon mertua saya, tolong keluarkan anak ibu, ayo nikahkan dengan saya. Cakap dulu. Nah, Ustaz kudu begitu ya dia. Kenapa? Karena di luar sana berapa banyak anak perawan yang mereka tergiur dengan harta, dibutakan dengan harta. Agama tidak dilihat sedikit pun, sehingga ada bahasa ketika ustaz datang dengan ala kadarnya, anak santri datang melamar anak perawan ala kadarnya, orang tuanya bilang apa? Emangnya anak saya mau diempanin pulhu? Emangnya anak saya mau diempanin kitab kuning? Emangnya anak saya mau diempanin wirid, ratibul haddad, ratibul aptos, tahlil? Kalau mau datang kemari, bawa lemari 5 pintu. Mobil yang pintunya 2, ya enggak? Mobil berapa kan ya? Makanya kita doain biar sabar, karena
hikmah kata ulama. Isra dan Mi'raj jarang kita sadar. Kenapa di dalam Al-Quran sebelum surat Al-Isra itu ada surat namanya An-Nahl? Ada yang tahu siapa yang namain surat-surat itu? Nggak ada air apa ya? Siapa yang namain surat-surat itu? Nggak bercanda. Ya, jangan pi. Ya, tapi ya, apa dia? Jangan dah jadi beneran, tak baru kan kali makasih ya. Ketuanya nih, tadi kelas awas ya. Kalau kita lihat Al-Quran disusun begitu rapi, terdiri dari 114 surat. Yang nyusun siapa? Coba. Yang nyusun siapa? Yang nyusun adalah Rasulullah SAW. Kenapa pertama harus Fatihah, kedua harus Al-Baqarah, Al-Imran sampai Al-Falaq, An-Nas? Kenapa Al-Isra ditaruh di tengah-tengah dan sebelumnya adalah surat An-Nahl? Yang menamai surat itu adalah taufiknya Allah Subhanahu wa taala langsung, bukan sahabat atau nabi. Tapi yang menyusun susunan urutan surat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tertera dalam kitabnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Asrarul Quran. Jadi beliau punya kitab. Ternyata dalam ayat sebelum ayat awal surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu. Kalau pari-pari anak baca tadi ya, Subhanalladzi asra. Boleh nggak baca asra? Kalau boleh PTQ boleh karena tahu sanadnya. Belajar kenapa dibaca imalah, ada imalah kubro, ada imalah sugro. Ente jangan coba-coba ikut-ikutan kagak tahu ilmunya. Orang sekarang kan begitu modelnya, ikut-ikutan doang kagak tahu ilmu. Jadi kenapa? Ini ayat akhir dalam surat An-Nahl. Jadi surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, kata Imam Fakhrul Razi, seorang mufassir, kata beliau sesuatu atau rahasia yang tersirat itu lebih banyak di dalam Al-Quran daripada yang tersurat. Makanya asrornya itu luar biasa. Kita tahu asrornya Al-Quran ada di Fatihah. Asrornya Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Dan asrornya Bismillah ada di Ba. Huruf hijayah namanya. Dan asalnya ba itu ada di nuqtoh, di titik. Titik. Bermula dari titik. Kita semuanya bermula dari titik. Begitupun Al-Quran. Coba kalau kita lihat ayat akhir, balik lagi. Jadi Isra wal Mi'raj hikmahnya banyak. Cuman saya cuma ngambil dong satu yang mungkin banyak kita nggak sadar. Kenapa Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan? Kita tahu Isra adalah diperjalankan. Kenapa Ustaz dibaca Isra'un? Kalau kita ngaji qaidah sorfiyah, setiap ada wawu atau ya terletak setelah alif zaidah tambahan, maka dia harus diganti dengan hamzah. Yang asalnya Isra'un jadi Isra'. Oh, Ustaz Arif paham, Ustaz yang lain. Nanti belajar sama beliau, Ustaz Yamin, Ustaz Rozi, yang lain-lain. Qaimun asalnya qawimun. So'imun asalnya sowimun, karena ada alif zaidah, setelahnya ada huruf wawu atau ya, maka diganti dengan ham. Maka asalnya qawimun jadi qaimun, asalnya isra'un jadi asalnya isra'yun jadi isra'un. Ternyata ketika Allah memulai ayat ini dengan subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah memulai dengan kalimat apa? Dengan kalimat ta'jub, maha suci. Kata Imam An-Nawawi dalam tafsir Marah Labidnya, beliau mengatakan
bahwasanya ini sebagai tabarruk, pembebasan dari apa? Anisu, dari sesuatu yang jelek. Karena Allah Maha Suci. Kenapa Rasulullah diisrokan? Ternyata lihat susunan ayat, susunan Al-Quran. Nggak sembarang disusun. Lihat ayat akhir An-Nahl sebelum surat Al-Isra. Tahu kan? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum. Sebelumnya apa? Ayo. Yang bisa jawab saya kasih minyak wangi saya. Ayo udah. Ayatnya tuh. Pokoknya kuncinya ada wala tahzan alaihim. Ayo, wala takut tuh dah itu dah. Wala tahzan alaihim wala takut. Ustaz mau jawab juga enggak apa-apa. Jadi ketika Nabi ditimpa dengan yang namanya Amul Husni, pamannya meninggal, gak lama kemudian Sayyidatuna Khadijatul Kubra meninggal, ditimpa kesedihan, kesulitan. Jadi yang namanya Isra Mi'raj itu adalah hadiah terindah setelah melalui yang namanya kesakitan, kesedihan dan kesengsaraan. Bagaimana tidak sengsaranya seorang nabi, seorang mujtahid, seorang pejuang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Pada waktu itu belum banyak yang masuk Islam. Semuanya memusuhi beliau, termasuk pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika pamannya meninggal, orang-orang kafir tepuk tangan. Nah, sekarang udah nggak ada yang lindungi lu nih Muhammad. Ditambah lagi donaturnya yang dermawan, istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra tufiat meninggal. Nah, siapa yang bakalan dukung ente nih Muhammad? Kata Allah, wala tahzan, jangan sedih, jangan berkecil hati. Kata Allah ya Muhammad, jangan engkau takut atas makarnya mereka, jangan engkau takut ya Muhammad atas fitnah dan tuduhan-tuduhan mereka, jangan engkau bersedih hati. Diajak Nabi kita diisrakan dari mulai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari rumahnya seorang wanita bernama Ummu Hani, lalu berangkat ke Masjidil Aqsa, diberangkatkan beliau. Kenapa tujuannya Ustaz ke Masjidil Aqsa? Dalam kitab Hatul Majalis wa Muntakhabun Nafais bahwasanya kenapa Masjidil Aqsa? Karena bumi yang paling dekat untuk naik ke alam lahut, ke langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha adalah jarak yang paling dekat berada di Baitul Maqdis. Begitu ternyata. Itu kata kitab, bukan kata saya. Saya juga dapat dari orang tua saya, ngaji juga. Ngaji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar itu kan kagak enak. Sabar enak apa enggak? As-sabru kasibri. Terus murun. Terus kalau kata orang Bablan meren. Kalau orang Bablan meren ya dia bukan murun, meren katanya. Sama orang Bojongkulur as-sabru kasibri meren Ustaz kata gitu kan, murun. Kenapa? Coba kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditimpa kesedihan, Allah ajak, bayangin, sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi yang di-Isra dan Mi'rajkan. Kalau nabi yang lain nggak ada yang kita pernah dengar di Isra dan Mi'rajkan, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris alaihi salatu wasallam memang kami angkat ke tempat yang tinggi di dalam Al-Qur'an kata Allah, cuma sampai langit keempat. Nabiullah Ibrahim yang dapat gelar Khalilullah cuma sampai langit ke-7. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta berjumpa dengan Allah, Allah Isra dan Mi'rajkan. Nabi Musa alaihi salatu wasallam, beliau 30 malam ditambah 10 menjadi 40 malam meminta kepada Allah, bermunajat. Ya Rabb, izinkan aku melihat Engkau.
berjumpa denganmu. Kata Allah, nggak akan bisa ya Musa, aku takut kau akan hancur. Nabi Musa mintanya maksa, berkali-kali akhirnya Allah kabulkan, tapi dengan syarat aku tidak akan bertemu denganmu, melainkan ada perantara gunung yang bernama Gunung Tursina. Gunung apa? Tursina. Itu Gunung Tursina. Ingat, ini kisah. Kalau orang-orang yang nggak beriman nggak percaya. Ketika Allah ingin tajalli, menampakkan cahayanya di Bukit Tursina, baru Allah buka satu hijab. Zat Allah, nur dari zat Allah itu hancur dulu lantah Bukit Tursina. Nabi Musa kelenger, belum sempat ngelihat Allah, zat Allah. Itu baru satu hijab. Karena kata ulama, antara hijab Allah dengan kita itu berjumlah 70.000 hijab. Baru satu yang dibuka, bukit udah hancur, gunung udah hancur. Baru satu hijab. Masih ada 69.999 hijab. Beruntung gak kita jadi Nabi Muhammad. Makanya peristiwa yang luar biasa ini kita tengok di luar sana udah mulai kendor iman dan semangat kita. Seolah kita dibuai dengan tadi kata Abi, dengan gadget, dengan tontonan, agar lupa besok adalah Isra Mi'raj, agar lupa bahwasanya ada peristiwa yang agung yang sangat penting yang berkaitan dengan keimanan dan juga keyakinan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Supaya kamu nih nggak tahu nanti kapan Isra Mi'raj, nggak tahu. Lo kamu kan mondok, masa nggak tahu? Karena yang jadi iklan-iklan agama ini nanti kan kalian, bukan anak-anak yang kerjanya nongkrong di warung kopi sambil HP-nya miring, keluar kata-kata kasar, binatang, kebun binatang, taman Cisarua apa tuh keluar semuanya. Berakal nggak nih orang? Handphone dia katain, dasar bahlul, wah jahil, Coba kalau kita lihat, apakah mereka yang akan jadi contoh memegang panji-panji dakwah? Apakah mereka yang akan meneruskan daripada warasatul nubuwah? Apakah mereka yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj? Apakah mereka yang menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar? Bukan. Tapi kalian adalah kader-kader nanti di hari-hari kemudian yang akan datang, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu, mungkin bisa jadi mujahid, ada yang jadi dai, ori, hafid, direktur, tapi bisa baca kitab kuning. Amin ya rabbal alamin. Barakati mudiruna, amin ya rabbal alamin. Hadirin para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Abi nih? Jam berapa nih? Jam 10.12, 3 menit lagi ya, 3 menit lagi dah. Hadirin yang berbahagia, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, bayangin, Nabi yang lain belum masuk surga kecuali alamnya alam beriktisab. Nabi Adam masuk surga itu alam percontohan, Nabi Idris alam percontohan, tapi Nabi kita Muhammad SAW, saking cintanya Allah dengan Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW masuk surga dalam keadaan hidup. Masuk surga dalam keadaan hidup. Kalau potongan kayak Ustaz Sanim, keluar dari surga, waduh nggak enakan di sini udah. Kalau keluar balik ke pondok tuh dikejar leasing bayar cicilan motor ya kan ya. Udah Ustaz, saya di sini di surga udah enak. Udah enak di surga, anggurnya segede kelapa. Nah iya, kalau anggurnya kayak di dunia, karena kita nanti balik seperti nenek moyang kita, 30 meter atau 60 hasta. Bayangin, masa anggurnya segini? Kita umur 17, tinggi kita 30 meter, anggurnya segini, anggur dunia. Nggak nyambung men. Nah kagak nyambung, anggurnya segede. Kalau potongan kita di hadiah di Isra wal Mi'raj, di hadiah Mi'raj, tahu Mi'raj kan? Kita ngomongin Isra wal Mi'raj nggak tahu lagi santri nih. Itu Mi'raj adalah hadiah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Makanya Al-Imam Muhammad Al-Ghazali itu punya kitab Mi'rajul Arifin,
mi'rajnya orang-orang yang mengenal Allah. Kalau kita baca tuh foto Habib di bawahnya Al-Arif Billah, itu adalah artinya orang yang sangat mengenal Allah. Itu dalam kitab Mi'rajul Arifin, napasnya orang yang arif billah sama dengan 70.000 kita baca la ilaha illallah. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam bait burdah diterangkan apa wa fawqan nabiyina fi hulkin wa khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami, yang dimana kemuliaan beliau, keilmuan beliau, kecerdasan beliau itu apa? Tidak ada yang bisa menandingi. Jangankan menandingi, mendekati saja tidak bisa. Walam yudanu fi ilmin wala karam. Kemuliaan yang nggak bisa ditandingin, nggak bisa dideketin. Kecerdasannya, keilmuannya. Ini ada mi'raj, ini ada arif billah, ada wali. Makanya kita pada malam hari ini sungguh amat rugi orang yang tidak ingat dengan peristiwa Isra Mi'raj, yang dimana dalam peristiwa ini itu menyebabkan ada 3 golongan. Ada orang golongan yang beriman, yaitu golongannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada golongan orang yang biasa-biasa saja, yang itu terjadi sekarang di luar sana. Biasa haji Isra Mi'raj, tapi di tahun baru ya bakar, nembakin petasan. Kalau malaikat nembak balik gimana? Ayo, nembakin petasan. Perempuan dengan laki bercampur-campur. Saya cuma pesan ketika kalian keluar dari pondok, jangan hilangkan stempel kalian sebagai santri. Terus berjuang dengan kemampuan dan cara kalian untuk menegakkan panji-panji Islam. Kalau tidak bisa berjuang, minimal mendukung dan mendoakan, seperti yang dicontohkan oleh para kiai dan habaib kita semuanya. Ingat, kalau peristiwa Nabi saja banyak orang yang tidak beriman, bahkan mengatakan engkau ya Rasulullah gila, nggak mungkin Isra dan Mi'raj dalam satu malam. Bahkan kata ulama bukan satu malam, wa qalilun, sedikit dari malam yang diambil. Karena orang kalau berjalan bangsa Arab dari Mekah ke Baitul Maqdis itu perjalanan 1 bulan, pulang 1 bulan, jadi pulang pergi 2 bulan. Nggak mungkin kau Muhammad, nggak mungkin kau Muhammad. Semuanya nggak percaya, semuanya nggak. Siapa yang pertama membenarkannya? Siapa? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Ya Said, nyebut nama sahabat jangan nama doang, tambahin Sayyidina. Itu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, penghormatan kita. Hadirin yang berbahagia, itu saya bingung mau apa lagi Nabi ya. Jadi yang pertama adalah sabar akan membuahkan kemuliaan. Tidak mungkin seorang wali itu mendapatkan mi'raj, mendapatkan kemuliaan, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diuji dengan kesabaran. Kalau kita lihat ulama-ulama berkaliber sekelas Imamul Qutub, contohnya yang sering kita baca zikirnya Imamul Qutub, Al-Qutbil Anfas, Umar bin Abdurrahman Al-Tos, beliau penglihatannya kurang. Apakah beliau yang terkenal doanya mustajab, meminta ya Allah tolong bukakan penglihatan bagi saya? Semua orang-orang besar, ulama-ulama besar, semuanya diuji dengan kesabaran. Imam Bukhari bagaimana beliau tidak teliti mencari bagaimana keadaan seorang perawi hadis, apakah dia dobit sikoh atau tidak, berjalan dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Sabar apa enggak? Sabar enggak? Sabar enggak? Maka kalian harusnya santri yang tinggal enak, datang dibiayain orang tua, belajar, makan disiapin. Enggak perlu nyari ini hadis sahih atau dhaif, enggak perlu ini makalah benar atau enggak, enggak perlu ini hadis bisa dipakai untuk dalil atau enggak. Semuanya sudah disajikan oleh para ulama-ulama kita. Harusnya kalian bisa lebih sabar daripada ulama kita. Tapi itu sabar, karena orang sabar insya Allah nanti di hari kiamat. Kita banyak bingung, ini orang di dunia orang-orang susah. Orang-orang susah kadang-kadang kalau kita lihat nih ya, contoh kehidupan nyata, kita lihat ada orang saking susahnya dia bawa timbangan, yang mau nimbang bayar goceng ya, ada kan bayar 2.000. Ada orang cuma kerjaan ngisi api korek. Kadang kita ngenas, ya Allah itu orang kesian banget.
Ternyata di surga lantaran dia sabar dengan ketentuan Allah, dengan musibah, dengan ujian, dengan segala takdir Allah. Di hari kiamat ternyata surganya yang paling tinggi. Makanya sabar itu berat. Kalau sabar itu enteng, ganjarannya bukan surga tapi kipas angin. Ini kipas angin. Sabar ya, sabar, kipas angin. Sabar. Permen, sabar. Permen, sabar. Apa? Sabar. Karena sabar balasnya surga, maka ganjarannya berat, ganjarannya luar biasa. Ujiannya juga berat. Berat nggak? Dibully, nggak hafal, dimarahin ustadz, nangis masuk kamar. Itu ujian. Dan kita harus sabar kalau pengen dapat mi'raj, dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita pengen dapat kemuliaan, dapat ilmu yang manfaat buat santri, mudah-mudahan dengan sabarnya kalian menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang manfaat, bermanfaat untuk diri kalian, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk keluarga kalian. Dan mudah-mudahan kalian semuanya bisa menjadi penerus para pejuang-pejuang penegak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kita tundukkan kepala kita tutup mata kita semuanya. Masih saya sama santri, ayo. Jangan ada yang ngobrol santri. Ayo, tundukkan kepalanya. Angkat tangannya. Balikin tangannya. Balikin tangannya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita Mufti Setiawan bermanfaat bagi kita semua. Amin. The sixth agenda is prayer will be led by Mr. Al-Arif. The time is for him, peace be upon him.